Oke, baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf videonya terputus. Jadi, adanya fotoperiode atau fotoperiodisme itu menjadikan tanaman itu diklasifikasikan menjadi SDP atau short day plant atau tanaman hari pendek. Kemudian ada LDP atau long day plant atau dalam bahasa Indonesianya adalah tanaman hari panjang. Selain itu juga ada DNP atau day natural plant atau tanaman netral ya. Baik, Anda lihat di sisi kiri ya, di sisi kiri ini adalah short day plant, di sisi kanan di sini adalah long day plant. Nah, oke. Kemudian Anda lihat ya, ini adalah 24 jam atau dalam sehari semalam. Nah, ini yang kuning ini adalah panjang hari atau long day. Panjang hari, nggak ada P-nya ya, nggak ada plan-nya ya. Plan-nya di sini tanamannya, yang di sini adalah panjang hari. Yang kuning itu adalah siang harinya. Ini 16 hari. Kemudian 16 jam. Berarti di gelapnya di sini ada 24 dikurangi 16 ada 8 jam gelap. Nah, di kondisi seperti ini di mana siang harinya atau panjang harinya lebih panjang daripada gelapnya, maka tanaman SDP tidak melakukan pembungaan. Tetapi tanaman LDP ya, panjang harinya panjang, dia melakukan pembungaan. Kemudian di hari pendek di mana panjang harinya atau siangnya itu lebih pendek, ini hanya 8 jam saja, sedangkan gelapnya itu malamnya 16 jam, maka tanaman SDP-nya berbunga. Sebaliknya, tanaman LDP-nya disilang, tidak berbunga. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ya, di sini ada day neutral plant. Day neutral plant itu adalah atau DNP itu adalah tanaman netral, artinya mau panjang harinya lebih panjang atau panjang harinya lebih pendek, baik pada long day length atau short day length, baik panjang hari panjang maupun panjang hari pendek, itu dia bisa berbunga. Jadi tanaman DNP itu tidak terpengaruh pada panjang harinya, tidak terpengaruh pada fotoperiodismenya, tetap bisa berbunga. Tetapi kalau pada short day plant, maka pada shorter day than critical day length, artinya pada kondisi yang lebih pendek, jadi lebih pendek daripada panjang hari kritisnya, hari kritis atau critical day length. Nanti Anda googling ya, setelah ini Anda googling apa itu definisinya. Jika panjang harinya itu lebih pendek daripada critical day length atau panjang hari kritis, maka short day plant itu akan berbunga. Tetapi kalau panjang harinya lebih panjang daripada critical day length-nya, maka dia tidak akan berbunga. Sebaliknya, kalau pada long day plant, kalau panjang harinya atau panasnya itu lebih lama, lebih lama daripada critical day length-nya atau lebih lama daripada panjang hari kritisnya, maka dia bisa berbunga. Tetapi kalau lebih pendek dari panjang hari kritisnya, maka LDP-nya tidak berbunga. Gitu, saya kira gampang dipahami. Oke, selanjutnya adalah teori-teori tentang terbentuknya bunga. Jadi terdapat beberapa teori tentang terbentuknya bunga. Yang pertama yaitu ini teorinya Sachs and Hackett tahun 83. Saya kira semuanya belum lahir ya, kita semua belum lahir. Di tahun 83 sudah ada teori nutrient diversion. Artinya di teori ini menunjukkan bahwa induksi bunga itu dikarenakan adanya modifikasi alokasi metabolit atau sourcing relationship. Artinya untuk membentuk bunga itu butuh nutrisi. Teori itu ditemukan tahun 83. 1 tahun kemudian oleh Lang tahun
1984, kita semua juga belum lahir, bahwa Florigen dan anti-Florigen konsep. Jadi ada teori Florigen dan anti-Florigen, atau ada konsep Florigen dan anti-Florigen. Oke. Jadi di konsep ini, di teori ini dikatakan bahwa terdapat pemacu dan penghambat pembungaan yang merupakan suatu hormon yang spesifik dan bersifat universal yang disebut Florigen. Jadi ada pemacu pembungaan dan ada penghambat pembungaan yang itu semuanya merupakan hormon yang disebut Florigen. Oke, kemudian pada tahun 1988 Bernier itu mengemukakan teori multifactorial control. Multifaktorial berarti ada banyak faktor yang mengontrol atau mengatur. Jadi di sini itu induksi pembungaan itu diatur oleh banyak faktor. Apa saja? Ada senyawa kimia, ada asimilat atau nutrisi, dan ada hormon. Yang kesemuanya faktor itu berpartisipasi dalam menginduksi pembungaan atau menstimulus pembungaan. Kemudian ada teori tahun 2003 yang kita semua sudah lahir. Di 2003 itu ditemukan bahwa ada hormon giberelin tipe GA5 itu memacu pembungaan pada Lolium parene. Ya, jadi ditemukan bahwa hormon giberelin tipe GA5 itu memacu pembungaan. Hormon giberelin itu ada banyak tipe ya, termasuk bagi Anda yang rumahnya di Banyuwangi yang orang tuanya atau saudaranya atau tetangganya budidaya buah naga ya, biasanya di gibro. Nah, gibro itu sebenarnya adalah giberelin. Anda lihat di kemasannya gibro itu ada GA berapa gitu ya. Nah, itu menunjukkan tipe hormon giberelinnya. Begitu. Oke, kemudian lanjut ke floral evocation gen. Artinya adalah gen pembungaan ya. Jadi ada gen yang memacu pembungaan di sini dan ada gen yang represor atau menekan pembungaan sehingga tidak terjadi pembungaan. Jadi ada yang memacu di atas, gen yang memacu, yang di bawah ini adalah gen yang menekan. Ini namanya gennya, nama gennya. Anda bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya ada di slide ke 19. Oke, di slide ke 19 ini adalah pathway that promote flowering, artinya adalah jalur untuk pembungaan ya, jalur untuk pembungaan. Jadi ada contohnya, ini nanti Anda deskripsikan sendiri, saya contohkan ya. Misalnya ini adalah tanaman yang sudah mengalami fase vegetatif ya, kemudian sudah vegetatif maksimum dan kemudian ada stimulus dari hormon fotoperiode, kemudian ada suhu dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi tanaman yang sudah masuk di fase vegetatif maksimum. Kemudian selain itu di dalamnya juga ada yang namanya ekspresi gen dari flowering gen sehingga menginisiasi evokasi, menginisiasi perubahan di meristematis tadi yang disebut tahap evokasi dan seterusnya. Nanti Anda kembangkan sendiri dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian di Arabidopsis ya, di Arabidopsis, tanaman Arabidopsis itu jenis gen yang menginisiasi pembungaan itu ada gigantea gen, kemudian ada gen yang menekan pembungaan sehingga bisa menyudahi pembungaan sehingga atau tidak melakukan pembungaan lagi, itu namanya FL3 gen represor. Lanjut lagi ke ini fotoperiode. Tadi di awal sudah saya jelaskan pula ya, apa sih itu fotoperiode. Ya. Fenomena pada berbagai jenis tumbuhan di mana panjang hari menentukan apakah meristem pucuk atau meristem lateral mampu membentuk bunga atau tidak, itu namanya fotoperiode. Jadi fenomena di mana panjang hari itu menentukan apakah meristem pucuk atau meristem lateral. Jadi bunga kan bisa di pucuk, bisa di samping,
Tetapi pada meristem ya, sama-sama meristem, itu bisa membentuk bunga atau tidak. Ya, jadi pembentukan bunga itu ditentukan oleh panjang hari. Itu namanya fotoperiodisme atau fotoperiode. Sehingga ada dua istilah ya, ada dua istilah yang namanya obligat fotoperiod dan fakultatif fotoperiod. Obligat fotoperiod itu artinya adalah dia tetap berada pada fase vegetatif jika panjang harinya tidak sesuai. Ya, jadi tanaman yang termasuk tanaman obligat fotoperiod adalah dia tetap berada pada fase vegetatif jika panjang harinya tidak sesuai. Kemudian dia akan termasuk fakultatif fotoperiod jika dia dapat berbunga pada kondisi yang panjang harinya tidak sesuai, tetapi pembungaan tetap diinduksi oleh long day atau short day. Oke. Kemudian, nah ada yang namanya tadi ya, di sini ternyata sudah saya pasang critical night length atau panjang malam kritis ya. Panjang malam kritis itu adalah panjang malam hari yang diperlukan untuk menginduksi pembungaan. Ya, saya ulangi lagi, critical night length itu adalah panjang malam hari yang diperlukan untuk menginduksi pembungaan. Oke, kemudian ini tadi juga sudah mengulang saja bahwa berdasarkan fotoperiode maka tanaman itu bisa dikelompokkan menjadi 3, ada LDP, ada SDP, dan ada DNP. Anda bisa sebut LDP atau LDPS gitu, sama saja. Yang pertama LDP, disebut LDP adalah jika tanamannya itu berbunga, jika untuk berbunga maka tanaman tersebut memerlukan siang hari yang lebih panjang dari batas kritis dari critical night length tadi. Saya ulangi sekali lagi, tanaman LDP itu untuk berbunga memerlukan siang hari yang lebih panjang daripada batas kritisnya. Kalau tanaman SDP untuk berbunga itu diperlukan siang hari yang lebih pendek, namanya short ya, short itu pendek. Jadi dia butuh siang hari yang lebih pendek daripada batas kritisnya. Kemudian DNP itu untuk berbunga itu panjang hari atau malam harinya itu tidak baik panjang hari atau gelapnya itu enggak berpengaruh terhadap pembungaannya. Jadi mau panjang harinya panjang atau panjang harinya pendek itu tidak berpengaruh pada pembungaan. Jadi tetap aja dia bisa berbunga begitu. Itu kalau DNP. Oke ya, ini versi bahasa Inggrisnya sama saja. Oke, Anda lihat. Nah, yang namanya batas kritis itu tidak pas 12 jam ya. Ya, jadi ini loh. Apa namanya? Batas kritis atau critical night length itu tidak pas 12 kan ya. Malam hari itu kan nggak selalu 12 jam kan? Iya. Oke, Anda lihat ini ya. Ini short day plan, ini long day plan. Anda lihat ini yang kuning itu siang harinya. Yang hitam itu yang gelap. Anda pelajari sendiri ya. Coba contoh yang ini ya. Ini untuk SDP, untuk yang short day-nya ya, short day plan-nya, SDP-nya. Tanaman hari pendeknya, Anda lihat ini siangnya lebih panjang daripada gelapnya, maka dia tidak berbunga. Tetapi kalau pada LDP siangnya lebih panjang daripada critical night-nya di sini ya, di sininya. Oke, daripada gelapnya maka tanaman LDP itu berbunga. Oke, ini sama aja. Nah, ini yang saya keluarkan di ujian kakak tingkat Anda semester lalu. Short day atau plan. Short day itu atau long night ya. Jadi short day itu adalah gelapnya lebih panjang atau siangnya itu lebih pendek. Ya, Anda lihat di sini ya. Coba saya lihat
yang gambar ini aja ya. Nanti yang selanjutnya Anda ini sendiri, jabarkan sendiri. Yang ini coba Anda lihat, ini siangnya ya, kemudian ini gelapnya, critical night length-nya segini ya, segini. Nah, pada tanaman SDP jika kondisinya seperti ini kuningnya berarti lebih dominan daripada birunya. Birunya itu gelap ya. Oke, berarti ini panjang harinya lebih panjang daripada batas kritisnya atau critical night length-nya. Berarti untuk tanaman SDP dia tidak akan berbunga, tetapi kalau untuk LDP dia akan berbunga dan seterusnya. Oke. Ini juga sama ya. Yang sisi kiri itu ada tanaman LDP, yang kanan itu SDP. Yang kuning itu dia panjang harinya atau siang harinya, yang hitam itu gelapnya. Nah, ini juga saya keluarkan di ujian semester lalu di kakak kelas Anda. Jika long day atau hari panjang, jadi hari panjang itu siangnya lebih panjang. Pada kondisi long day atau hari panjang, maka fitokrom varet. Jadi ada dalam fotoperiodisme itu ada yang namanya istilahnya fitokrom. Ada yang namanya istilahnya itu fitokrom. Ya. Pada tumbuhan itu terdapat fitokrom. Apa sih itu fitokrom? Fitokrom itu adalah pigmen yang menyerap cahaya merah atau varet atau red ya, dan menyerap cahaya merah jauh atau varet yang berperan dalam proses pembungaan. Jadi fitokrom itu adalah pigmen yang menyerap cahaya yang berperan dalam pembungaan. Nah, ada dua fitokrom, ada fitokrom red dan varet. Nah, Anda lihat ini ya, jangan sampai kebalik dengan ini ya. Oke. Pada panjang hari, day long itu berarti hari panjang, bukan panjang hari. Pada hari panjang, maka fitokrom varet left at end of short night. Ya. Sehingga menyebabkan fitokrom varet itu bisa menginisiasi pembungaan pada LDP. Tetapi fitokrom varet menghambat flowering pada SDP. Ini pada long day. Nanti dicermati ya, jangan sampai kebalik dengan yang short day. Kalau pada short day, fitokrom varet gone at end of long night. Oke. Sehingga ketiadaan fitokrom varet akan menginisiasi pembungaan pada LDP. Ketiadaan fitokrom varet akan menghambat pembungaan pada SDP. Ini pada short day atau panjang hari pendek. Oke. Nah, pasti butuh pemahaman ya. Nah, setelah ini silahkan videonya di-pause dulu, dipahami dulu. Kalau sudah paham silahkan dilanjut videonya lagi. Begitu. Oke, saya lanjutkan ke suhu. Suhu itu berperan dalam pembungaan, ya. Nah, peran suhu dalam pembungaan itu disebut termoperiode. Jadi, perubahan suhu harian secara periodik itu menginduksi pembentukan dan pemekaran bunga. Ada mekanisme vernalisasi atau freezing ya, yang tadi sudah saya bilang di depan bahwa vernalisasi itu adalah pemberian suhu rendah bisa pada biji, umbi, tunas sehingga nantinya mampu menginisiasi tanaman untuk berbunga. Oke, kemudian teori tentang terbentuknya bunga tadi sudah ya, mohon maaf double. Ini juga sudah tadi di atas, double juga. Oke. Selanjutnya adalah fitokrom. Phytochromes are plant pigment that measures length of darkness in a photoperiod. Jadi fitokrom itu adalah apa tadi? Fitokrom pigment
yang mampu menyerap cahaya merah dan cahaya merah jauh. Kalau menyerap cahaya merah itu namanya phytochrome red atau PR. Kalau yang menyerap cahaya merah jauh itu namanya PFR atau phytochrome far red. Yang ini berperan dalam proses pembungaan. Ya. Oke. Kemudian perception of light. Plants have specific photoreceptor. Different photoreceptor detect different wavelength atau panjang gelombang of light. And then there are two phytochrome red and far red light ya. Ada juga cryptochrome, dia menyerap blue light. Fototropin juga blue light, UVA, dan ada UVB reseptor ya. Jadi ini semuanya adalah pigmen penyerap warna ya, yang berguna untuk pembungaan itu yang phytochrome red dan far red ini ya. Oke. Yang ini, yang cryptochrome ini juga berperan juga sih dalam pembungaan ya, tapi yang dominan sering disebutkan yang phytochrome. Ini contohnya. A blue light photoreceptor may play a role in photoperiodism. Jadi fotoreseptornya blue light ya, itu juga bisa berperan dalam photoperiodism. Oke. Nah, phytochrome itu kan ada dua, ada phytochrome red dan ada phytochrome far red. Phytochrome red itu dia absorb red light, jadi dia menyerap cahaya merah sekitar panjang gelombangnya 660 nanometer, sedangkan phytochrome far red itu menyerap panjang gelombang 730 nanometer. Kemudian phytochrome ini berperan pada ini ya, germination atau perkecambahan, photomorphogenesis, shade detection, dan photoperiodism. Oke. Nah, ini mohon maaf ya. Two form of cytochrome. Jadi ada dua cytochrome, ada cytochrome red yang hitam dan far red yang merah. Ini Anda lihat absorbansinya ya pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, phytochrome red dan far red Anda lihat ya, ini ada panahnya ya ke sana dan ke sana, jadi bisa berubah. Jadi phytochrome red menjadi far red menjadi red. Oke. Ini ya pada dark reversion. Jadi misalnya ini phytochrome far red bisa menjadi phytochrome red ya pada long dark period. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi di antara dua phytochrome tadi, maka kan ada phytochrome red dan far red ya. Nah, phytochrome far red ini sifatnya tidak stabil dan bisa diubah secara perlahan menjadi phytochrome red dalam keadaan gelap. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Jadi cahaya merah itu lebih efektif dalam menghambat periode gelap. Gangguan cahaya merah selama periode gelap menginduksi pembungaan pada tanaman hari panjang atau LDP, dan efek ini berlawanan dengan gangguan cahaya merah jauh. Merah jauh itu berarti far red ya. Respon ini menunjukkan adanya keterlibatan phytochrome. Pada tanaman hari pendek, gangguan oleh cahaya merah mencegah pembungaan. Saya ulangi lagi, pada tanaman hari pendek atau short day plant, gangguan oleh cahaya merah itu bisa mencegah pembungaan. Nah, ini adalah
penjelasan dari ini ya, bahwa pada panjang hari panjang ya, day-long panjang hari ya, pada siang harinya yang panjang itu, maka keberadaan fitokrom varet itu akan menginisiasi pembungaan pada LDP, tetapi keberadaan fitokrom varet akan mencegah atau menghambat pembungaan pada SDP. Beda ya. Sementara pada short day atau panjang hari pendek, maka ketiadaan fitokrom varet akan menginisiasi LDP dan ketiadaan fitokrom varet akan menghambat pembungaan pada SDP. Oke, kemudian kita akan bahas batas critical period itu tidak harus 12 jam ya. Tadi di depan juga sudah saya sampaikan bahwa batas critical period atau batas kritis itu tidak harus 12 jam ya. Masing-masing tumbuhan mempunyai batas kritis yang berbeda-beda. Anda lihat pada Parvitis nil itu batasnya kurang dari 15 jam. Bukan kok 24 jam dibagi 2 sama dengan 12, itu tidak. Tetapi pada Sinapsis alba itu tepat 12 jam batas kritisnya. Kemudian pada yang lainnya, pada Parvitis nil dan Sinapsis alba dapat berbunga pada panjang hari 14 jam. Jumlah siklus fotoperiode untuk menginduksi bunga berbeda-beda untuk setiap spesies ya. Saya ulangi sekali lagi, jumlah siklus fotoperiode untuk menginduksi terjadinya bunga itu berbeda-beda untuk setiap spesies. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke day length atau sensor panjang hari ya. Sensor panjang hari atau sensor day length itu terletak pada daun. Sensornya panjang hari itu terletak pada daun. Satu daun yang menerima fotoperiode yang tepat mampu menginduksi terbentuknya bunga. Stimulus pembungaan dapat ditransmisikan melalui atau dapat dipindahkan melalui sambung pucuk pada tanaman yang sama atau bahkan berbeda spesiesnya. Itu. Oke, kemudian kita lihat bahwa bunga, ini semuanya bunga, itu berbunga kan tidak bareng ya. Misalnya Mei berbunga semua, kan ada juga yang berbunga musiman ya. Coba saya bukakan. Anda lihat ya animasinya bahwa bunga pada tanaman itu tidak berbunga. Tanaman itu tidak berbunga pada waktu yang sama. Anda lihat di ilustrasi ini, Mei yang berbunga itu, Juni beda lagi, Juli beda lagi, Agustus beda lagi, September beda lagi. Oke, Oktober tanaman yang berbeda. Nah, seperti itu. Itu hanya ilustrasi saja. Kemudian kita kembali ke sini. Oke, silakan dijawab ini pertanyaannya. Dapatkah denatral plant berbunga bila diletakkan di tempat gelap? Ayo, bisa berbunga atau tidak? Oke, dijawab. Kemudian circadian rhythm itu sudah saya jelaskan tadi ya. Contohnya ada bunga pukul 4 dan bunga wijaya susuma yang dia itu bisa berbunga, itu sudah ada ritmenya, sudah ada iramanya, sekitar jam segituan dia akan berbunganya. Itu mekanisme circadian rhythm. Oke. Selanjutnya adalah manipulating photoperiod. Nah, kita itu bisa memanipulasi fotoperiod. Hal ini sudah pernah
sudah dilakukan oleh para petani buah naga di Banyuwangi dengan memanipulasi fotoperiod ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka menambah panjang hari atau menambah siang harinya, panjang harinya itu ditambah dengan mengaplikasikan lampu atau bolam di tanaman buah naga pada malam hari. Jadi kan kalau malam hari itu sudah tidak ada cahaya. Nah, untuk bisa menginisiasi pembungaan lebih cepat, maka bisa diaplikasikan penggunaan bolam tadi di tanaman buah naga. Jadi coba Anda bisa mungkin beberapa dari Anda bisa cerita ya yang rumahnya di Banyuwangi yang sudah mengaplikasikan bolam atau lampu di buah naganya. Jadi ketika sudah sore, sudah gelap ya, sore kemudian gelap, maka lampu itu dinyalakan di tanamannya buah naga itu. Jadi tanaman buah naganya diberikan penyinaran. Nah, penyinaran itu sebenarnya secara fisiologi tumbuhan itu adalah merupakan manipulasi fotoperiode, yaitu menambah panjang harinya lebih panjang lagi. Agar apa? Agar tanamannya itu bisa lebih cepat berbunga. Jadi dengan demikian bisa diketahui atau bisa dihipotesiskan bahwa